Ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 3, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Kita mulai pembelajaran adik-adik, yuk. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung khidmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Adik-adik, perlu kalian ketahui, setiap tanggal 28 Oktober kita selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda ini diperingati untuk mengingat kembali perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang menjajah bangsa Indonesia ini. Nah, di dalam Sumpah Pemuda ini ada 3 bunyi Sumpah Pemuda. Yuk kita ikuti adik-adik. Nah, ini adalah naskah Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu tadi ketiga bunyi Sumpah Pemuda ya. Dengan adanya naskah Sumpah Pemuda ini, semua pemuda yang ada di Indonesia pada zaman itu punya semangat untuk terbebas dari penjajah. Mereka ingin bangsa Indonesia ini merdeka dari penjajahan. Karena Sumpah Pemuda ini dulu berdirinya tanggal 28 Oktober 1928. Jadi itu sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia ada ya adik-adik. Jadi mereka berjuang untuk Indonesia bisa merdeka. Jadi mari kita hafalkan dan kita pahami isi dari naskah Sumpah Pemuda ini, bahwa yang pertama kita harus bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Lalu yang kedua, kita itu berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kita itu menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu tadi isi dari naskah Sumpah Pemuda. Pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Nah, pada bacaan tadi ada kata tanah air. Tanah air itu apa ya? Apakah tanah kelahiran, tanah liat, atau tanah subur? Nah, yang dimaksud tanah air di sini adalah tanah kelahiran. Lalu kata yang kedua adalah bangsa. Bangsa itu artinya apa ya? Apakah musuh? Apakah masyarakat? Apakah penjajah? Ya, bangsa itu memiliki arti masyarakat. Yang ketiga, sumpah, yang memiliki kata arti kata sumpah itu ikrar, ingkar, atau sombong. Sumpah itu sama dengan ikrar ya. Sumpah itu sama dengan ikrar. Kemudian hidmat, nih ada hidmat. Hidmat itu apa ya? Ribut, husuk, atau ramai? Hidmat itu memiliki kata husuk, atau sungguh-sungguh. Yang kelima ada kata bersatu. Nah, bersatu ini memiliki arti kata yang sama dengan apa ya? Berkelompok, cerai-berai, atau runtuh? Ya, bersatu itu berkelompok. Mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Nah, Indonesia itu dikenal sangat kaya
dengan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Bali. Nah, suku Jawa itu berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Nah, ada suku Batak. Nah, berasal dari Sumatera Utara. Lalu ada suku Dayak. Suku Dayak itu berasal dari Kalimantan. Ada juga suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Kalian perlu ketahui ya, ini beberapa suku saja yang ada di Indonesia. Padahal Indonesia itu punya banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Sisti berasal dari Jawa. Nah, ini lihat. Ini animasi orang Jawa nih. Pakai kebaya. Lalu Benny berasal dari Sumatera Utara. Nah, Dayu berasal dari Bali. Nah, lihat. Biasanya kalau orang Jawa ini sukunya suku Jawa, Sumatera Utara ini suku Batak ya. Kalau orang Bali ini sukunya suku Bali. Leni berasal dari Kalimantan. Nah, Kalimantan ini biasanya suku Dayak ya. Lalu Edo berasal dari Papua. Nah, suku Papua ini. Pasangkan nama-nama siswa berikut sesuai dengan sukunya. Nah, tadi Dayu berasal dari Bali, maka termasuk suku Bali Dayu itu. Edo berasal dari Papua, maka sukunya adalah suku Papua. Benny berasal dari Sumatera Utara, maka sukunya suku Batak. Kemudian Siti berasal dari Jawa, maka sukunya suku Jawa. Bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap teman yang berbeda suku atau daerah asal? Bagaimana ya? Kita harus saling menghargai, kita harus saling menolong, tidak menjelek-jelekan suku lain, bangga dengan beraneka ragam suku yang ada di Indonesia, tetap berteman walaupun kita berbeda suku ataupun berbeda daerah asal. Nah, coba kalian cari informasi mengenai suku atau daerah asal teman kalian gitu. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan pemberian sumbangan. Selain barang, ternyata ada yang memberikan uang. Uang tersebut dalam berbagai macam pecahan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tukarkan beberapa gambar pecahan uang yang jika digabungkan memiliki jumlah yang sama dengan uang tersebut. Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Nah, Rp4.000 ini bisa dibayar dengan uang pecahan apa saja nih adik-adik. Nih, di sini kita akan mencoba pecahan uang yang senilai Rp4.000. Nah, di sini ada 2 lembar uang Rp2.000. Nah, Rp2.000 kalau ada 2 lembar berapa? Ya, Rp4.000 tuh. Sekarang kalau bentuk pecahan yang lain, kalau uang seribuannya ada 4. Berapa jumlahnya? Ya, sama Rp4.000 juga. Jadi, di sini ada beberapa kelompok pecahan uang yang bisa kita gabungkan sehingga nilainya menjadi Rp4.000. Bisa kalian menggambarkan 500-an misalkan. Untuk menjadi Rp4.000 dibutuhkan berapa uang 500-annya? Misal pasti dibutuhkan 8 karena 1000 itu 2 keping uang 500-an. Lalu di sini ada Dayu. Dayu membeli buku seharga Rp3.000. Nah, coba gambarkan beberapa pecahan uang yang nilainya Rp3.000. Di sini ada contoh nih, satu uang 2000-an dan satu lembar 1000-an. Berapa jumlahnya? Ya, Rp3.000. Selain itu bisa juga uang 1000-annya ada 3 ya, 1000-annya ada 3 lembar.
berapa jumlahnya? 3.000. Iya, sama. Jumlahnya 3.000. Kemudian ada satu lembar 2.000-an dan 2 keping 500-an. Berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya 3.000 juga. Ternyata dengan berbagai macam kelompok uang, kita bisa mencari pecahan uang yang senilai dengan pecahan uang yang ada, yaitu 3.000. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.